Tentang masalah Palestina terkadang muncul beda pendapat, terutama dalam menilai gerakan-gerakan yang ada di sana. Dan memang kita jumpai perbedaan pendapat ini sampai menimbulkan ketegangan, sehingga antara satu dengan yang lain saling menyerang. Kita tidak sedang membahas perbedaan pendapat itu, tapi akan lebih penting ketika kita berusaha untuk mengambil sikap yang terbaik dalam masalah ini. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan ketika ada seperti itu? Poin penting yang perlu kita perhatikan jemaah. Orang yang tidak punya ilmu jangan bicara. Begitu ya. Orang yang tidak punya ilmu jangan bicara. Sehingga kalau dia nggak ngerti, mengambil sikap diam lebih selamat daripada ikut komentar. Sehingga dalam hal ini, kembalikan komentar tersebut kepada mereka yang lebih berhak, yaitu mereka yang lebih berilmu. Sementara bagian bawah yang nggak ngerti, mohon untuk tahan diri, jangan ikut membuat suasana semakin keruh. Mohon maaf, komentar sedikit dalam masalah Palestina itu gampang untuk digoreng. Ada salah sedikit dalam sebuah pernyataan, Masya Allah, langsung viral, digoreng di sebelah kanan, digoreng sebelah kiri, habis itu dibalik, gosong. Kan kayak gitu Pak ya. Nah saat goreng itu kan saling menyerang. Kita perlu sadar bahwa serangan-serangan ini semuanya akan ada konsekuensinya di yaumil akhir. Dan Nabi SAW ingatkan berkaitan dengan orang muflis. Atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang muflis itu? Apa jawab Nabi SAW ketika sahabat memberikan jawaban yang tidak sebagaimana beliau inginkan? Nabi SAW menyampaikan, al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa jihadin. Orang bangkrut di kalangan umatku adalah mereka yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala jihad. Wa qad syatama hadza wa dhalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah mendolimi si A, menyebarkan kehormatan, mencaci maki kehormatan si B, memukul si D, mengambil hartanya si E, dan aneka kezaliman yang lainnya. Maka masing-masing berebut kebaikan orang ini dan berebut pahalanya. Mohon kita tidak terlibat di situ. Jangan menjadi orang yang melakukan tindakan merugikan diri kita sendiri dengan cara mendolimi orang lain, terutama dalam urusan kehormatan. Karena menjadi hamba Allah, ketika kita mau menghadap Allah, miliki prinsip nol kezaliman kepada siapapun. Dan ini berat Pak, butuh untuk banyak berlatih bagaimana kita bisa menjadi orang yang nol kezaliman. Dan di antara yang bisa kita perjuangkan adalah jangan nambahi praktek kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kita jangan ikut-ikutan di bagian itu. Baik, karena itu jamaah di belakang Allah Subhanahu Wa Taala, prinsip yang perlu kita pahami, kalau terjadi seperti ini, ambil sikap tawakuf. Saya nggak ngerti, mohon maaf saya nggak ikut komentar. Karena komentar kita juga nggak mengubah dunia. Apakah komentar kita membuat satu pasukan Israel mati? Tidak. Apakah dengan komentar kita kemudian membuat orang kafir jadi sadar, terus mereka milih gencatan senjata? Tidak. Maka komentar kita yang sama sekali tidak memberikan pengaruh, lebih baik tidak dilakukan. Mohon agar diam, ini berkaitan dengan kehormatan orang lain. Sudah? Agar luka ini tidak semakin melebar, kita sudah mendapatkan luka yang berada di Palestina. Dengan terbunuhnya banyak sekali kaum muslimin di sana, mohon luka kehormatan tidak terjadi di daerah yang lain. Baik.